Di sini gue mau ngebahas dua isu yang ini lebih tepatnya sebagai curhatan gue ya. Gue tahu memang kalau di video ini kayaknya lebih banyak nggak dieditnya ya. Karena satu, gue ngejar si tanggal mainnya. Dan yang kedua, gue merasa ini harus menjadi bahasan yang serius. Ya meskipun ini masuknya ke dalam cemilan, tapi mari kita coba ngobrol, mari kita coba renungin. Sebenarnya udah tepat ya arah pendidikan kita sekarang ini. Isu yang gue angkat yakni soal masa depan anak didik dan juga ya kesejahteraan tenaga didik. Dua hal ini dibahas karena menurut gue masih belum ada solusi, masih belibet lah kalau gue bilang. Jadi kita terbuka aja gitu loh dengan apa yang terjadi sekarang ini. Saat ini sih kita masih pakai kurikulum ya, kurikulum Merdeka, dan yang gue apresiasi di sini adalah nggak ada tuh namanya ujian nasional karena menurut gue lu ngapain sih buat nguji anak gitu ya yang belajar 3 tahun diuji dalam waktu cuma 3 jam. Ya sebenarnya 2 jam sih tapi whatever. Menurut gue itu nggak pantas dan harusnya sih mereka bisa dapet apa ya pengujian yang jauh lebih pas buat anak didik yang memang dia punya bakat di entah musik, entah penelitian, entah kedokteran, entah sebagai ilmuwan ya. Yang mereka itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu adalah fungsi dari pendidikan. Tapi gue juga gak bisa menampik kalau ya pendidikan belum tentu membuat orang menjadi sejahtera. Tapi seenggaknya dengan adanya pendidikan orang menjadi lebih paham apa yang mereka butuhin dan apa yang menjadi kekuatan mereka. Itu yang seharusnya menurut gue pendidikan itu dibawa ke arah sana. Cuma gue ngelihat dari beberapa perubahan kurikulum ini masalahnya selalu sama. Yakni mereka nggak bisa mencoba untuk switching dari yang namanya by textbook menjadi by practicing. Maksudnya, oke, memang di kurikulum Merdeka ini mereka kayak dikasih tugas gitu ya, ngapain aja yang dilakuin oleh orang tua atau teman mama papanya yang nantinya mungkin bisa jadi bagian dalam praktik kehidupan dia. Ya dalam hal ini ya soal karir, soal pekerjaan. Tapi yang masih dibikin bingung adalah gimana caranya mendapatkan pemerataan pendidikan yang bisa dibilang masif tapi juga tepat. Maksudnya oke lah mungkin untuk orang tua yang jualan barang gitu ya melalui toko kelontong atau toko Madura atau bahkan mereka yang punya franchise Indomaret dan Alfamart, anak nantinya sih bisa belajar ya dari sisi jual beli dan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang. Cuma gue melihat kayaknya gue nggak bisa bilang tepatnya ya, kayaknya untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil atau daerah yang sangat sulit memiliki akses teknologi, ini patut dipertanyakan. Ya ambil contoh misalkan ternyata orang tuanya bukan petani tapi buruh tani. Nah itu bingung tuh. Harusnya di season menanamnya misalkan di bulan Agustus, ternyata dikasih tugasnya pas waktu di bulan April. Ya gimana ceritanya? Ya dong, berarti kan dia harus mencari orang yang apa ya, lebih tepat gitu loh untuk mengasah kemampuan dia dalam bekerja, dalam berkarir, atau
kalau menurut gue sih mengasah talenta ini yang dia punya sekarang. Jadi menurut gue ini menjadi bahasan yang tentunya harus dipahami ya bersama-sama. Dari sisi kurikulum, ya itu yang menjadi keresahan gue. Nah, yang ini menurut gue sangat penting. Gue ngelihat sekarang tuh banyak orang tua yang kayaknya hampir lepas tangannya. Gue gak bisa bilang lepas tangan 100%, tapi hampir lepas tangan untuk mengasah talenta anak. Bisa jadi gue 100% salah, ya. Tapi yang gue lihat, ya hal itu udah gak bisa dihindarin. Alasannya satu, orang tua gak punya bakat yang anaknya punya gitu ya. Jadi misalkan anaknya bisa programming, padahal orang tuanya ya emang pure businessman atau businesswoman. Jadi mau gak mau kan harus dicari guru yang bisa ngajarin programming. Itu benar. Itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena ya buat apa lu gak bisa programming ngajarin anak programming? Kan bingung. Kan jadinya bingung gitu kan. Jadi menurut gue ya itu pilihan yang pas agar anak bisa berkembang jauh dibandingkan pertama kali dia masuk gitu ya ke dalam lembaga atau ya institusi pendidikan. Cuma gue ngelihat, nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi gue ngelihat beberapa fenomena yang kalau misalkan anaknya kecanduan apa, ditaruhnya tempat les yang ya mungkin kayak tipis-tipis kena lah. Gue gak bisa menjudge itu karena itu udah keputusan orang tua. Tapi kalau misalnya ditanya apakah keputusan itu benar, kayaknya mesti dipikirin lagi sih. Ambil contoh gini, anak kecanduan game, gue gak bisa bilang Mobile Legends atau apa, karena setiap game punya genre sendiri, setiap game punya ya karakteristik sendiri ya. Ada game yang memang lebih ke arah cerita, ada yang game lebih ke arah fighting, makanya kan gameplaynya lebih banyak. Ada juga game yang memang mengutamakan taktis. Ya banyak macam lah dari game yang kita mainin ya. Tapi intinya kalau anak udah kecanduan game, kita harus cari yang bisa dibilang ya tipis-tipis bisa ngajarin dia untuk bikin game. Gue pribadi, mohon maaf, gue gak bisa bilang ini 100% benar. Karena kita harus lihat anak ini apakah ia dengan dia bikin game jadinya kecanduan gamenya berkurang? Enggak. Apakah dengan anaknya kita lesin di kelas programming jadinya si anak ini bisa mengurangi waktu bermain dia, atau lebih tepatnya ya si anak ini juga enggak terus-terusan main game ya. Sayangnya sih kebanyakan malah kebalikan. Kebanyakan malah kebalikan. Jadi menurut gue ya ini harus dipikirin matang-matang ya. Karena jujur, anak main game untuk saat ini ya lebih banyak karena ya si anak ini juga gak tahu permainan apa yang bisa membuat dia terhibur. Terus kenapa kok ketika dia diminta untuk belajar kayaknya susah untuk fokus? Sebenarnya bukan karena banyak waktu main game atau apa. Tapi karena anak ini dia butuh apa sih? Dia butuh hiburan seperti apa sih? Ya kan? Kalau misalkan dia cara bersosialisasinya adalah dengan bermain game, ya kita kasih. Ya kan? Oh ternyata anak ini kalau misalkan dia main game, dia bisa bersosialisasi dengan lain gitu. Dia bisa berdiskusi dengan game yang dia mainin. Which is good. Malah menurut gue, daripada anak ini dilesin programming biar dia bisa bikin game, kenapa enggak lu kasih gitu ya kayak model cerita atau apa yang nanti kedepannya si anak ini tuh bisa bikin
kontribusi dalam game. Jadi untuk hal seperti ini harusnya sih bisa dieksplorasi lebih dalam. Dan gue nggak mau si anak ini tuh kayak ya udah 100% dikasih gitu kan. Biar anaknya nggak kecanduan game lagi. Padahal itu hal yang salah. Dan ini harus benar-benar terbuka ya untuk dikritisi. Gue udah ngomong juga ke prinsipal sama manajer kalau nggak semua anak itu kayaknya ya bisa menemukan apa yang disuka. Makanya menurut gue ya ini harus menjadi diskusi, ini harus menjadi isu yang diangkat. Jadi jangan seakan-akan tuh semuanya dijadiin tanggung jawab guru. Semuanya dijadiin tanggung jawabnya tenaga pendidik. Karena enggak semua orang itu bisa mengubah karakter anak yang dia enggak bukan enggak fokus sih, tapi kayak enggak bisa menemukan prioritas yang bagus atau prioritas yang utama, tapi dia lebih suka dengan hal yang dia senengin. Nah, yang ini menurut gue menjadi tanggung jawab yang sangat serius. Sayangnya, ketika dibawa tanggung jawab seperti ini, gue menemukan satu hal yang sangat-sangat ironis. Gue ngelihat tenaga pengajar atau tenaga pendidik di sini tuh nggak memiliki kesejahteraan yang cukup. Kesejahteraan ini bukan soal duit aja ya. Kesejahteraan ini juga kita ngomong fasilitas, kita ngomong keringanan pajak. Keringanan pajak ini bukan cuma soal pajak yang dikurangin atau gimana ya, enggak. Tapi bagaimana kita dimudahkan untuk membayar pajak. Ini belum ada solusinya. Dan ini juga enggak menurut gue. Sayangnya sih sampai sekarang enggak dipikirin. Kenapa? Karena semenjak adanya peraturan outsourcing, kita harus ngomong ya. Semenjak adanya peraturan outsourcing seperti ini, banyak loh guru-guru yang mau gak mau dia harus cari penghasilan lain. Kalau misalkan ngasih les ya mungkin masih oke lah. Karena ya dia bisanya ngajar mau gimana. Tapi kalau contoh dia ke tempat yang sangat-sangat tidak layak untuk mencari nafkah, terus juga dia harus menjual diri dia ke orang lain, meskipun dengan bayaran tinggi ya, tapi kan itu risikonya juga tinggi dong. Ya menurut gue sangat disayangkan. Belum lagi kalau ada guru yang dia, gue gak bisa bilang hobi ya, tapi dia memiliki kontribusi untuk mengkritik apa yang terjadi di negara dia sendiri. Terus dianggapnya itu sebagai sebuah ancaman buat institusi, khususnya untuk nama baik institusi itu sendiri. Gue ngelihat itu sangat menyedihkan. Gue ngelihat itu ya dianggapnya adalah sebagai ruang tanpa adanya kebebasan berekspresi. Makanya gue agak bingung gitu loh, kok ada ya orang yang sebenarnya punya passion di dua bidang, mendidik dan juga mengkritisi, malah dia dikeluarkan dari institusi pendidikan. Gue gak tahu apakah ini langkah yang tepat buat mereka, tapi ya sangat menyayangkan aja sih dengan sikap seperti itu. Maka ini menjadi bahasan yang menurut gue harusnya sih diangkat ya ke beberapa media, dan gue berharap para guru, orang tua, dan juga institusi pendidikan jadi lebih sadar
tentang hal ini. Belum lagi ada wacana misalkan nih, institusi pendidikan mendingan dijadiin institusi bisnis aja. Gua nggak masalah kalau institusi pendidikan dijadiin institusi bisnis, karena ya sekarang udah kejadian. Ya dong, sekarang udah kejadian. Lo kalau mau kemana-mana, ya pasti milihnya sekolah swasta kan dibandingkan sekolah negeri. Bener gak? Tapi menurut gue sih yang harusnya dilihat ya, ini bukan cuma soal bisnis, tapi ini juga soal kesejahteraan para guru atau para tenaga pendidik. Dan tenaga pendidik tuh bukan cuma guru ya. Tenaga pendidik itu juga mereka yang berada di dalam institusi pendidikan. Mau dia seorang promotor, mau dia seorang video editor, mau dia seorang desainer, mau dia bahkan seorang programmer. Kalau dia bekerja di dalam institusi pendidikan, iya, tetap dong dia dianggap sebagai tenaga pendidik. Jadi menurut gue pribadi ini harus ditekankan, ini harus dijadikan diskusi khusus, karena gue pribadi iri loh dengan negara tetangga yang bahkan guru itu dijadiin sebagai profesi agung dan dikasih bayaran yang pantas dibandingkan dengan negara kita. Itu aja dari gue. Semoga ini bisa memberikan insight baru.